Audio Jungle. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, apakah sudah siap untuk belajar hari ini? Belum, Bu. Bentar lagi. Kenapa? Tolong dirapikan dulu meja kursinya itu. Oke, Bu. Nah, ini benar. Tolong dirapikan. Ya. Baiklah, Ibu awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat, Bu. Kenapa? Kurang makan. Oh, kurang makan. Berarti nanti kalau mau ke sekolah harus makan dulu ya. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk Hamzah ketua kelasnya untuk dipimpin berdoa ya. Iya, Bu. Situ. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa dari wa yassirli amri wa luhum tatami lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah. Kalau begitu Ibu cek kehadiran dulu ya sebelum kita belajar. Intan, Amel, Hamzah, Alham, Akmal. Hadir. Nah, berarti hari ini hadir semua ya. Nah, bagus. Jadi tiap hari harus hadir seperti ini ya. Baiklah. Sebelum memulai pelajarannya, minggu lalu itu kan kita sudah mempelajari materi tentang jaringan. Nah, di mana jaringan tumbuhan itu kan ada beberapa bagian gitu. Nah, hari ini kita mempelajari baru yaitu tentang sel. Sebelum itu, Ibu ingin bertanya, kira-kira nih di dalam satu kelas ini, satu ruangan ini terdapat apa saja sih? Siapa yang berani menyebutkan? Ada yang berani menyebutkan? Di dalam ruangan ini terdapat apa saja? Ada yang berani? Nggak ada? Kalau nggak ada, Ibu tunjuk. Coba, Amel. Ada apa aja di dalam ruangan ini? Terus? Ya, terus? Ya, jadi di dalam ruangan itu ya ada kursi, ada bangku, ada banyak, ada gambar-gambar. Nah, di hari ini kita itu akan mempelajari tentang sel. Sel itu memiliki komponen, ya, maksudnya bagian-bagian. Seperti di kelas ini kan mempunyai bagian-bagian. Ini ruang kelas loh yang benda mati, maksudnya ada komponennya. Nah, sedangkan kita yang makhluk hidup ini pasti juga mempunyai. Di dalam tubuh kita ini ada komponen-komponen juga gitu. Nah, sel, ada yang tahu sel itu apa? Tidak ada. Baiklah, sebelum kita mengenal sel itu apa, kita harus tahu dulu sejarah sel itu. Jadi sel itu pertama kali ditemukan oleh ilmuwan Inggris yang bernama Robert Hooke pada tahun 1665. Itu pada saat itu ia mengamati penampang sayatan melintang gabus di bawah mikroskop. Jadi sel itu bentuknya tidak terlihat kasat mata. Dia bisa dilihat hanya melalui mikroskop, ya. Jadi kalau misalnya nanti kita lulus SMA nih, mau kuliah, kalau ingin memilih jurusan biologi tidak apa-apa, bagus, karena orang-orang biologi itu perhatian dari hal yang tidak bisa dilihat kasat mata saja diperhatikan gitu kan. Nah, ya, jadi sel itu adalah sel itu merupakan unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup. Nah, itu adalah sel, ya. Di mana sel Nah, itu tadi pengertian sel. Di
mana sel itu menurut ukurannya dibagi menjadi dua. Ini menurut ukurannya ya. Yang pertama yaitu uniseluler. Dan yang kedua yaitu multiseluler. Nah, jadi uniseluler dan multiseluler ini berbeda. Kalau uniseluler ini dia hanya memiliki satu sel saja. Tapi kalau multiseluler ini memiliki banyak sel. Contohnya seperti satu sel, seperti bakteri. Terus kalau yang multiseluler ini seperti sel hewan dan sel tumbuhan. Ini berdasarkan ukurannya ya. Tapi kalau sel itu berdasarkan jenisnya dibagi menjadi dua. Yang pertama berdasarkan jenisnya sel itu dibagi menjadi dua. Ada sel prokariotik dan sel eukariotik. Sel prokariotik ini sel yang tidak memiliki membran inti. Contohnya seperti bakteri. Dan sedangkan eukariotik itu sel yang memiliki membran inti. Contohnya sel hewan dan sel tumbuhan. Bagaimana? Mengerti dari sini? Dari minggu namanya aneh. Ya, ini nama ilmiah. Jadi kita harus tahu ya nama-nama ilmiah itu. Oke. Selanjutnya itu kita akan difokuskan untuk ke sel eukariotik yang terdiri dari sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, untuk selanjutnya, di mana bagian-bagian dari sel hewan dan sel tumbuhan ini kan pasti berbeda-beda. Di mana sel hewan dan sel tumbuhan itu memiliki bagian-bagian. Di mana ada membran plasma, terus inti nukleus atau nukleus, kemudian sitoplasma, aparatus Golgi, dan ribosom. Nah, kalau ibu jelaskan itu banyak sekali. Mungkin ibu perlihatkan. Nah, ini terlihat. Nah, ini merupakan sel hewan dan sel tumbuhan. Ini bisa ditahu. Ini sel hewan bentuknya. Bisa? Nah, ya. Ya. Sel hewan dan sel tumbuhan itu pasti mempunyai perbedaan dan persamaan masing-masing. Di mana yang pertama perbedaannya itu kalau sel hewan ini tidak memiliki dinding sel, sedangkan sel tumbuhan mempunyai dinding sel. Kemudian ada lagi sel hewan ini mempunyai vakuola yang berukuran kecil, sedangkan sel tumbuhan ini memiliki vakuola yang berukuran besar. Dan sel hewan ini tidak memiliki plastida dan sel tumbuhan ini memiliki plastida. Untuk persamaannya jelas memiliki membran sel, terus inti sel, sitoplasma, dan lain sebagainya. Mungkin nanti bisa dibaca-baca mandiri ya di rumah bagaimana sih persamaan dan perbedaan dari sel itu. Nah, dari sini sudah jelas? Sudah ya? Kalau sudah, coba ada yang ingin
ditanyakan? Ya, silakan Isan. Tadi kan Ibu menjelaskan yang pertama itu ada sel prokariotik. Nah, itu kan contohnya ada bakteri. Itu bakteri apa sih Bu yang ada di situ? Nah, coba sebelum Ibu menjawab nih, coba ada yang berani menyampaikan, menjawab pertanyaan dari teman kita Intan? Tidak. Oh, kurang ngerti. Baiklah, kalau kurang ngerti Ibu jelaskan. Jadi, yang ditanyakan oleh anak Ibu tadi Intan ya, terkait dengan sel prokariotik. Tadi kan contohnya itu seperti bakteri yang dia itu tidak memiliki membran inti. Ini bisa ditemukan di tubuh kita. Contoh nama bakterinya itu adalah Escherichia coli atau disingkatnya E. coli gitu. Itu bahasa ilmiah biologi ya. Nah, itu biasanya bakteri itu ia membantu pada saat proses pembusukan makanan di dalam pada sistem pencernaan. Kan sebelum menjadi feses, tahu lah ya feses, itu kan diproses dahulu di sistem pencernaan. Nah, jadi bakteri itu yang membantu untuk pembusukan. Nah, kalau sudah busuk kan kalau keluar bau tuh. Nah, ya itu kayak itu. Jadi jelas ya? Oke, kalau sudah jelas, Ibu akan memberikan evaluasi atau pemahaman. Kan Ibu tadi sudah menjelaskan panjang kali lebar. Di sini Ibu sudah memberikan tugas. Tugasnya adalah silakan kalian bagi kelompok menjadi 2 saja. Satu kelompok ada 3 orang dan satunya 2. Sudah? Sudah ya? Ini kelompok 1 ya. Ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Ibu kasih waktu 2 menit ya sistemnya. Kalian pahami dan jawab soal yang sudah Ibu berikan. Kemudian kalau sudah, silakan perwakilan 1 orang untuk mempresentasikan. Ya. Ibu kasih 1 menit aja deh. Cepat, Mang. Biar gak kelamaan. Mang, terakhir ya, Kang. Jangan tinggal juga, Mang. Sudah? Sudah ya? Ibu anggap sudah selesai dan sudah bisa. Baiklah, kan ada 2 kelompok nih. Kelompok siapa dulu yang akan mau menjelaskan tugasnya? Kelompok 1? Kelompok 2? Oke, Intan. Ayo, jelaskan Ibu. Di sini kan tugasnya yang pertama itu ada jelaskan pengertian sel dan perbedaan sel. Sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, yang telah didiskusikan, sel itu merupakan unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup. Perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan yaitu yang pertama, untuk sel hewan itu tidak memiliki dinding sel, tidak terus memiliki vakuola berukuran kecil, tidak memiliki plastida dan memiliki sentriol. Sedangkan sel tumbuhan memiliki dinding sel, memiliki vakuola berukuran besar, memiliki plastida dan tidak Hamzah, memiliki jangan dengerin temannya. sentriol. Sudah. Ya, betul. Coba Hamzah ulangi apa yang dikatakan oleh Intan tadi. Bisa? Ya bisa. Makanya harus serius dan fokus ya untuk belajar hari ini. Ya betul, tadi pertanyaan dari jawaban dari Intan itu tadi betul banget bahwa sel merupakan unit terkecil dan struktural dan fungsional dari makhluk hidup ya. Nah, untuk kesimpulannya ya, sel itu merupakan unit terkecil dan struktural dari makhluk hidup, di mana sel itu dibagi menjadi 2, ada sel prokariotik dan eukariotik. Sel prokariotik itu terdiri dari
bakteri. Prokaryotik itu terdiri dari sel hewan dan sel tumbuhan. Dan masing-masing sel hewan dan sel tumbuhan ini pasti mempunyai perbedaan dan persamaan masing-masing, ya. Ya. Nah, untuk anak-anak ibu, untuk minggu depan kita akan mempelajari materi tentang sistem gerak. Dan tugasnya untuk anak-anak ibu yaitu merangkum apa yang ibu jelaskan tadi, ya. Yaitu dirangkum dan dikumpulkan besok jam 8. Jadi jam 8 itu pokoknya tugas sudah ada di meja semua, ya. Baiklah anak ibu, mungkin cukup sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa dimengerti, ya. Pesannya untuk ibu, jangan malas untuk mengerjakan tugas, jadi harus rajin belajar dan mengerjakan tugas. Silakan untuk ketua kelasnya dipimpin untuk berdoa. Kita ulang, ya. Doa pulang dimulai. Ibu akhiri.